juga tidak begitu jauh dari lahan tempat Pak Nurdin bekerja. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ya, betul dengan Pak Nurdin. Ya, saya Sri Wahyuni ingin masuk dan berbincang sebentar dengan Bapak dan keluarga. Oh, boleh masuk, silakan. Ya. Rumahnya yang sederhana, tapi penuh dengan foto-foto berharga. Tak luput juga ada beberapa medali penghargaan milik salah satu anak Pak Nurdin yang didapatkannya dari olahraga sepak bola. Tidak berangsur lama, saya pun mengobrol sebentar dengan beliau bersama istrinya dan Betul. Jadi aktivitas Pak Nurdin sehari-hari Berkebun. ya. Ada beberapa kebun. Ada 3 lokasi. 3 ya. 1 punya orang, kemudian 2 punya saya. Dan hari ini mau berencana ke kebun. Ya, betul. Boleh saya ikut? Boleh sekali, boleh. Baik, kalau gitu saya akan ikut Pak Nurdin Ya. ke kebun. Ya. Saya ganti pakaian dulu ya. Oke. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ibu saat sebelum menikah dengan Pak Nurdin, berumah tangga, memiliki beberapa anak. Bagaimana sejauh ini Ibu dan Pak Nurdin jalani hidup sehari-hari? Ya biasa sederhana. Sederhana. Iya. Bagaimana Ibu dan Pak Nurdin bisa bertahan dengan kondisi yang keadaan ada? Kata sekolah anak-anak, bagaimana Ibu bertahan selama perjuangan ke sekolah anak-anak? Ya karena anak-anak punya cita-cita, orang kita kekurangan. Dia mau sekolah, terpaksa kita harus bikin kebun. Tidak bisa jalan lain, kalau belah batu tidak akan. Jadi terpaksa ambil keputusan untuk alihkan kebun. Kalau yang pertama mau kuliah, masuk kuliah di Unhair. Terus yang nomor 2 main bola di Liga 2, dia bantu-bantu. Si ada cukup. Setelah anak yang pertama mau lanjut sekolah di Jakarta, bagaimana Ibu berperasaan? Waktu dia mau minta ambil S2, saya kan keadaan kondisi kan sakit. Tapi dia papa tanya, mana bisa mampu kalau tidak bisa kasih uang kan yang banyak. 100, 200, 300 harus kumpul, dia bersedia. Jadi waktu dia berangkat cuma uang 7.500.000. Tiket sama dia punya uang kos yang 5 juta pegangan untuk bayar di universitas cicilan. Iya, nanti dia PAD yang Sadam itu gaji kan, dia punya gaji kan tidak seberapa, bantu-bantu dia tiap bulan, terus kita kirim tiap bulan. Pernah tidak pas belum ada uang dia minta kirim uang untuk makan? Terpaksa kita harus pinjam kose kontrak pala, kan ada dusun sedikit, terpaksa kita harus pinjam biar orang kampung bicara atau. Tapi dia kan anak-anak kan bilang, Ma jangan pusing nanti sekolah. Kalau kita orang Ternate kan terutama kan harus rumah kan, tapi tidak boleh karena dia langsung berteman dengan anak-anak suku-suku Makeang, Sanana. Jadi dia bilang, Ma harus ikuti, kita tidak malu, jadi orang tidak malu. Jadi saya bilang kalau tamang-tamang datang bawa saja di mama tua, kan dompe mama tua kan saya Ndora. Saya bilang begitu. Tidak ada datang, tapi kalau dorang tidak ada datang, nanti kalau dong tidak ada di sini, saya kasih tunjuk di sana. Jadi dia pertama-tama tahu sudah semua dong. Kalau datang di sini, tidak ada di sini langsung dong pi di saya pi orang tua pi rumah saya pi rumah. Karena sudah selesai dan mau lanjut lagi kursus bahasa Inggris. Dorang kan panggil dia, menurut dia kan panggil ada mau mengajar, cuma kan dia cita-cita kan mau ambil S2, cuma harus masih dia bilang minta 2 bulan, 3 bulan. Saya bilang dia adik kalau ada duit kasih apa 3 bulan dia pulang mengajar kan, bantu-bantu baku bantu dorang kan, yang asbula juga kalau gaji bantu yang Sadam, tapi kan asbula sama Acil ini kan cuma gaji sedikit, cuma asbula itu gaji 2 juta lebih kan masih sekolah tuh, bantu-bantu.
Kalau kita tidak ada bantu dia, bantu. Kalau yang sekolah bola sampai di luar Gratis semua, Gratis, ya? gratis. Jadi dorang ini semua sekolah gratis. Yang tanggung hanya harga auto. Kalau ini kan kita kan tidak akan mungkin mampu. Kan anak yang banyak terus semua sekolah. Jadi gratis. SMP Islam juga gratis. Pinter semua gratis. jadi memang bapak sama ibu fokus ke sekolah anak-anak. Iya kan lewat dari bola gratis. Jadi semua gratis. Alhamdulillah berangkat sini. Kita ada punya uang tapi mereka bisa sampai luar negeri kan. Macam yang nomor 2 main di Malaysia itu kan cuma dia hanya lewat bola. Biar kondisi rumah yang apa adanya. Tapi orang bilang tuh antara malu. Iya, kasih sekolah dorang nanti dorang ini ya. Alhamdulillah biar keluarga ada yang keluarga bilang anak main bola pada dia di rumah. Tapi saya kan bilang ini kan tertahu main liga tapi kan gaji kan paling berapa dia belum orang kasih sekolah kakak. So, kalau minta yang S2 ini minta kalau 10 juta kita usaha 10 juta dia 10 juta begitu patuk. Semangat untuk ke sekolah anak. Iya, Kalau anak yang masuk sudah ke sekolah. masuk SMA nih. Ini masuk SMA kelas 1 di Sufifi dari PPLP tawar panggil dia. Dari dong termal. Apalagi tinggal di kota yang sudah serba tapi kita ke sekolah anak-anak itu lebih Kita makan kan kita kan saudara sekolah dulu orang tua mas sekolah kan kita ini tuh jadi mau ingin anak-anak tuh sukses. alhamdulillah sampai sekarang. Iya ini dia ada satunya. Terima kasih sudah memberikan tadi informasi ibu. Yang pastinya semoga ibu dan Pak Nurdin tetap semangat. Iya. Oh ini jadi foto-foto anak-anak. Ini yang nomor 2 itu yang sada. Banyak medali juga. Iya barang 6 orang. Yang tua itu juga dia dulu pemain bola, cuma karena dia cedera ligamen, jadi dapat panggil itu di Ragunan dia bisa berangkat, makanya dia ambil keputusan kuliah. Saya mengobrol dengan keluarga Pak Nurdin, saya langsung berkesempatan mengikuti Pak Nurdin ke lahan perkebunannya. Karena memang arah jarum jam sudah menunjukkan waktunya untuk Pak Nurdin bekerja. Setiba di kebun, tanpa menunggu lama, Pak Nurdin langsung melakukan bersih-bersih lahan. Di waktu senggang, kami pun berbincang-bincang sebentar. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca kayak begini bagaimana perasaannya Pak Udin sendiri? Ya untuk petani alhamdulillah sangat bagus, sangat baik ya. Sangat baik. Ini kita sekarang kan lagi ada di kebun, di lahan. Ini memang miliknya Pak Udin sendiri atau garapan atau? Bukan. Lahan ini saya dipercayakan oleh orang untuk menanam, kemudian menjaga dan merawat. Sudah Ya. berapa lama Bang? Kurang lebih 4 bulan ini. 4 bulan. Jadi selain di sini, apakah ada lagi lahan yang lain yang Pak Udin garap atau Pak Udin jaga? Ya lahan pribadi saya itu di sebelah ini. Oh, Ini lahan saya. Kemudian ada juga di Becalepol di sana. ada di seputaran Kafe Bacalepo Iya. juga. Itu juga milik pribadi. Tidak, itu pinjaman
punya bangunan sitaan, kemudian tadinya dibuang sampah di situ. Saya minta izin di Palura, alhamdulillah diberikan dan dikelola. Oh, sudah berapa lama itu? Itu sudah dari tahun 2013 itu. Dari 2013 ke 2020, sudah hampir 7 tahun. Iya. Tahun lebih. Baik, Pak Udin, kita tahu sendiri bahwa memang aktivitas Pak Udin sehari-hari bertani. Iya. Seperti yang ada di belakang ini Iya, juga. betul. Baik, kehidupan sehari-hari Pak Udin di rumah bersama istri, anak-anak dan lain sebagainya, memang aktivitasnya sama atau memang ada yang sekolah? Ya, saya sama istri aktivitasnya di kebun. Itu sudah tiap hari itu, mulai bangun pagi, minum teh, terus ke kebun. Kadang saya dulu, kemudian siang metua ke kebun nyusul saya. Sore juga demikian. Oh, jadi anak-anak sekolah? Anak-anak yang tua itu, alhamdulillah untuk tahun ini kami berenam, anak-anak berenam berkumpul sama kami orang tua. Yang tuanya kemarin di sekolah di S2 di Jayabaya, kemudian yang kedua main bola di Bangka Belitung, kemudian yang tiga ada di sini, dia kemarin juga baru selesai S1 di Muhammadiyah. Kemudian yang 4 itu juga ada juga di sini, sementara baru selesai juga SMA Binter. Kemudian yang kelima itu dia di SMA Binter kelas 3, dan yang bongso ini masih SMP kelas 3. Alhamdulillah kita sekeluarga masih terkumpul di sini. Dengan modal pekerjaan bertani ya, Iya, anak-anak alhamdulillah bisa mencapai sekolah yang cukup tinggi ya, Iya. yang lumayan. Aktivitas berkebun Pak Udin sendiri bagaimana? Apakah pemerintah sering dapat bantuan gitu atau dari pemerintah atau bagaimana? Ya, kita bantuan itu kan sifatnya kelompok. Kadang kita sama-sama kelompok, tapi ya hasilnya tidak banyak. Akhirnya 1-2 mulai mundur-mundur, ya saya tetap bertahan sendiri. Gitu. Bantuannya itu berupa pupuk, kemudian bibit, itu saja bantuan. Kemudian sponsor itu yang siram seperti ini, itu. Untuk bantuan dalam bentuk uang tunai itu tidak pernah. Ya, dengan sebelum juga ke kebun, saya lihat Pak Udin kondisi rumah dan sebagainya. Ya. Dengan anak-anak yang sekolah sudah mulai tinggi dan lain sebagainya, tapi rumah yang sederhana saja. Menurut Pak Udin sendiri perasaannya bagaimana? Mungkin ada ingin mau bikin rumah bagus tapi belum bisa karena anak-anak masih mau sekolah. Ya, untuk rumah saya belum terpikir, karena yang pasti saya tidak mampu karena saya diperhadapkan dengan keinginan anak-anak untuk mau sekolah. Nah, itu yang saya sementara untuk fokus. Jangankan rumah, TV saja saya tidak bisa beli. Jadi saya masih sementara fokus untuk anak-anak punya cita-cita. Gitu. Jadi kalau nonton film itu bagaimana? Ada anak-anak yang mengeluh, papa taruh TV atau bagaimana? Ya, sementara nonton di tetangga. Jadi jujur saja bahwa saya kemarin ada pengurusan tentang batas kintal ini. Jadi karena istri saya kintalnya di sebelah ini kintal istri saya, jadi diminta untuk pembuatan sertifikat kintal ini punya orang ini. Jadi istri saya harus tanda tangan surat batas. Jadi disuruh orang ke rumah, ya, terus temui saya, dapat saya dan tanya, habis metua di mana? Saya bilang, alam metua ada nonton film. Nonton di mana? Nonton di tetangga. Nah, dia kaget, nonton di tetangga. Saya tidak tahu, kemudian dia sampaikan kepada orang yang punya kebun ini. Nah, jadi tahu-tahu 2 minggu kemudian diantar TV itu buat saya. Itu gitu. Tapi Pak Udin sendiri berpikir bahwa TV itu bukan modal, yang modal adalah anak-anak untuk sekolah. Ya, pernah tidak dengar mungkin anak-anak ada mengeluh, khususnya anak-anak yang bongso? Tidak. Kalau anak-anak itu, saya maaf saja, kita keluarga kita itu di pemerintah dong bilang kategori orang ini keluarga prasejahtera.
Jadi kalau turun sempat prasejahtera itu berarti tumpe kehidupan makan keseharian itu anak-anak siap menerima itu. Itu saya harus sampaikan. Tapi alhamdulillah kami bisa mensyukuri itu. Jadi anak-anak saya tidak pernah mengeluh itu. Tidak pernah mengeluh, ada tekad semangat. Jadi apa yang kami orang tua berikan ya mereka makan. Pernah tidak Pak Udin rasa saat mau bangun sekolah, anak-anak pergi sekolah, pergi kobong, pernah rasa istri atau Pak Udin istri sendiri yang mengeluh atau rasa bagaimana Pak Udin belum bisa untuk bantu karena kondisi ekonomi? Iya, kadang saya juga sebagai orang tua papa pasti merasakan itu. Masa tetangga sebelah juga anak-anak kan ini kan. Tapi ya mau bagaimana, kita hanya fokus pada, apalagi yang tua pada mau punya kemauan mau sekolah. Jadi hal-hal lain itu saya belum terlalu pikirkan. Ada orang bantu, misalnya mereka juga pakai HP. Nah, tapi HP itu pemberian dari mereka punya misalnya mereka ikut kegiatan bola, kemudian ada rezeki di situ ya. Saya kadang juga bilang jangan dulu, tapi ya perkembangan anak-anak tadi ya sudah alhamdulillah mereka bisa nikmati. Untuk saya mau menjawab kebutuhan mereka itu belum mampu. Ya, jadi biar bagi Pak Udin biar rumah sederhana tanpa apa ya. Sederhana. Dan harus saya sampaikan juga bahwa rumah itu bukan rumah dari saya bangun, itu rumah dari orang tua saya begitu. Alhamdulillah bantuan dari pemerintah, dari kementerian yang tadi sempat lihat juga itu bantuan itu. Bantuan dari pemerintah, jadi saya bangun pelan-pelan. Tapi selama ini saya tidak pernah, artinya peninggalan rumah orang tua kemudian saya mau ganti sengka, ganti jendela kah, itu tidak pernah. Itu tidak pernah, bukan berarti saya tidak mau, tapi saya masih terlalu fokus pada 6 orang anak yang punya beban yang saya kira mungkin orang lebih tahu itu. Dengan pekerjaan saya keseharian hanya kebun begitu, kebun. Pas anak mau sekolah di Jayabaya, ada yang di luar kota dan lain sebagainya. Tetangga-tetangga rasa bagaimana saat kondisi rumah begitu, kerja hari-hari cuma bertani, tapi anak-anak mau sekolah tinggi gitu. Iya, mereka pada heran karena ada yang juga sekolah ke Jakarta, ke Makassar itu kan biaya besar, mereka berikan uang kepada anak mereka itu cukup besar. Saya harus bilang jujur bahwa sampai anak sekolah tahun 2016 ke Jakarta Jayabaya itu hanya uangnya 7 juta. Beli tiket 1 juta lebih, tinggal masih 5 juta. Tapi waktu itu ada pembicaraan antara saya dengan dia. Jadi saya bilang kalau sebenarnya mau lihat termampu papa dan mama termampu karena turun cuma hanya kerja kebun. Tapi kalau permintaan papa dan mama ini ngana bisa jaga, bisa dengar, yakin saja bisa ngana selesai. Nah, itu permintaan orang saya dan dia mama itu pertama kalau tumpe hasil panen ini ton jual kon dapat 200-300 ton kirim, dapat 500 ton kirim. Tapi kalau dia minta 5 juta 3 juta termampu, ton termampu itu begitu ya. Alhamdulillah dia bisa atur begitu. Pernah anak minta dan waktu itu belum bisa kirim lebih-lebih, cuma 100-200. Iya, kirim 100-200, kadang tong di ATM DP mama terada tong ke bawah tunggu di ATM minta bantu dong kirim, nanti tong kasih. Dan pegang ATM itu? Iya. Pakai ATM orang? Iya, tong minta bantu, tong jaga di situ kalau ada orang yang masuk mau transfer uang di dompet keluarga, tong minta bantu. Tolong bantu tong kirim di anak 100, 200, 300. Lain juga kadang dong takut jangan sampai orang mengkali tipu. Lain dorang terima karena dong dia juga kadang anak dia pernah satu malam itu dia belum makan. Nah dia minta kirim doi 100.000 katanya. 100.000? Iya. Jadi banyak hal yang memang orang alami, saya dan mama, tapi orang ambil DP hikmah. Memang tanggung jawab orang tua harus mesti begitu kan. Kadang tanggung jawab orang tua memang harus begitu. Ya. Pada saat hasil panen ini diambil, karena ini hasil garapan ini, ya. Ini dibagi 2 sama pemiliknya atau?
Tidak, saya tidak berpikir tergambar itu. Saya hanya jaga, rawat, kemudian saya tanam, kemudian ya nanti dikembalikan kepada pemilik lahan ini. Begitu. Jadi saya coba tunjukkan kepada pemilik lahan ini yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan saya. Inilah nanti penilaian dari pemilik lahan ini seperti apa terhadap saya begitu. Kadang saya juga libatkan anak-anak saya, misalnya pengisian tanah di Pelbek, pacol, dan kadang begitu. Kadang penghasilan itu bisa capai berapa? Penghasilan di mana tuh? Di sini kalau hasil panen atau apa, sebulan atau Itu saya kalau hasil panen saya sih tidak mencampuri, itu urusan pemilik begitu. Saya hanya dikasih misalnya sekian, dikasih, bahkan televisi kemarin juga dibantu kasih. Ya. Dua hal yang saya tidak pernah akan lupa dalam hidup saya, yaitu pertama saya Pak Ana yang ketiga, anak yang ketiga itu dia menghadapi wisuda. Jadi kekurangan uang itu 3 juta. 3 juta. Alhamdulillah waktu itu saya sudah kerja di sini. Jadi saya minta saya sampaikan ke pemilik lahan ini, alhamdulillah dibantu. Memang kalau lihat dari pekerjaan saya itu tidak cocok dengan uang yang 3 juta, paling tinggi 1,5 juta. Tapi saya terbuka bahwa saya anak ini kalau sampai besok tidak diselesaikan, batas sampai jam 3, jam 4 tidak diselesaikan, maka dia nanti di 2001 baru bisa ditunda 2001. Tapi saya bersyukur bahwa pemilik lahan ini bisa membantu saya. Sehingga uang itu 1 sen pun saya terbeli rokok. Jadi diberikan 3 juta kemari. Terus saya serahkan uang 3 juta ke anak saya itu. Setelah itu yang kedua saya alami lagi hal. Saya punya yang kuliah di Jayabaya, terus dia selesai kemarin, dia langsung ke kampung Inggris. Jadi waktu itu kita sepakat dia harus hanya ambil 3 bulan di kampung Inggris itu. Ternyata sampai di sana dia mau 1 tahun. Minta 1 tahun. Saya dari mama ini berpikir 1 tahun baru 1 bulan, katanya 1.200.000 belum dia makan dan lain-lain. Terus posisi ini penyakit corona ini, dia minta pulang karena kegiatan di laut kan ditutup, setelah bisa belajar. Saya tiket ini sudah saya mengeluh lagi yang kedua kali ke pemilik lahan ini. Alhamdulillah dibantu lagi 2.500.000 biaya tiket pulang dan biaya perjalanan. Jadi saya kira 2 hal ini yang saya tidak akan lupa. Makanya saya coba tunjuk secara jelas apa yang saya mau berbuat di sini. Itu persoalan gaji dan itu saya terhitung karena saya masih ingat 2 hal tadi. Ingat kebaikan orang. Buat saya orang yang lemah ini mungkin saya mampu membalas. Jadi lahan garapan ini luasnya berapa luasnya ini? Iya, jadi ini luasnya menurut saya dengar itu DP panjang ke bawah ini cuma 46, kemudian DP lebar ke laut ini cuma 25. Jadi kerja seharian? Iya, jadi saya kerja kebun ini, kemudian kerja kebun sebelah, kemudian kerja lagi dalam 1 hari. Iya, tapi bagi waktu tapi lebih banyak di sini. Kadang malam saya bisa isi di sana. Saya kalau macam pemilik lahan ini ada di sini, saya bisa ke sana kerja. Saya persantra kasih. Jadi tetap saya tunggu sampai petua pulang. Kalau petua sampai malam baru saya di sini, sudah saya kerja di sini. Saya bisa kerja sana. Nanti saya lihat malam bisa ada waktu saya isi sana. Saya isi di kebun sana. Karena saya jaga petua perusahaan, petua kan sendiri, pemilik lahan itu sendiri. Jadi saya terketinggal tinggal begitu. Benar, satu waktu Pak Udin pernah rasa sakit tapi paksa untuk harus. Iya, sakit itu saya sering alami sakit. Biasa orang kerja kebun ini kan tumpe belakang sakit, rasa demam itu sudah jadi hal yang biasa untuk orang. Tapi sakit-sakit kecil, sakit-sakit berat ini tidak pernah saya alami. Alhamdulillah, mungkin Allah masih sayang saya dengan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga saya, ya saya masih sehat-sehat begitu. Dan saya sudah hampir 60. Sudah hampir 60.
sudah hampir 60 dan masih kuat untuk menggarap lahan perkebunan pertanian. Ini cukup luar biasa. Pak Udin ada punya cerita menarik atau cerita yang tidak bisa Pak Udin lupa, seperti tadi anak yang sekolah dan yang bungsu juga masih sekolah. Ya masih SMP, baru selesai SMP. Baru selesai SMP, ini mau masuk SMA. SMA. Luar biasa. Apa keinginan Pak Udin terhadap anak-anak Pak Udin dan istri di keluarga dengan kondisi ekonomi Pak Udin yang pas-pasan? Ya, yang pertama itu saya harus kasih sekolah dorang begitu. Makanya saya bilang di yang tua itu, jangan malah lupa papa dan mama pe lala dan keringat. Itu pertama yang saya jaga bilang dorang. Papa pe mama, papa dan mama pe lala dan keringat ini kan harus ingat. Itu yang saya sering bilang. Alhamdulillah dong masih dengar dan dong jaga itu. Dong jaga itu. Itu yang saya sering kasih ingat di orang. Di sekitar ada TV. Iya. Dulu sih tong ada TV, masih papa dan saya mama ada itu masih ada TV. Saya ini kan anak tunggal. Ya. Makanya banyak pengalaman di masa kecil saya, masa remaja saya itu banyak sekali pengalaman yang saya alami, sehingga saya termau itu dia terulang di saya anak gitu, sehingga saya biar sampai tangan dan kaki ini pendek, saya tetap berjuang. Motivasi apa yang Pak Udin kasih ke anak-anak sampai sudah jadi kayak sukses di dunia pendidikan? Iya, saya kadang karena dong ini kan ada kelebihan sedikit di bola. Olahraga. Jadi saya tadi lihat perkembangan anak-anak ini kan pengaruh lingkungan. Saya sering lihat sebelah pengaruh lingkungan. Jadi karena dompe bakat bola tadi, saya kasih masuk di SSB. Jadi saya berpikir ke bawah, saya bisa bilang dorang sebagai orang tua, saya bilang, kemudian ada orang lain yang bisa bilang dorang. Kemudian kedua dompe waktu untuk bermain tadi kurang begitu, karena dompe waktu banyak di latihan. Nah, itu yang saya sering kasih motivasi dorang. Tapi tadi yang saya bilang bahwa ngoni jangan lupa papa dan mama keringat dan lelah. Begitu. Nah, papa dan mama tidak bisa kasih makan enak ngoni, tidak bisa kasih pakai ngoni, tapi kalau ngoni jaga papa dan mama bicara pasti ngoni. Dan itu terbukti. Saya po anak ada, saya yang bisa kasih naik dong pesawat, tapi pemerintah kasih naik dong pesawat. Begitu. Saya terbisa bayar dong di sekolah, pemerintah kasih gratis dorang. Jadi saya anak sekolah semua gratis karena dong main bola tadi. Prestasi. Dong prestasi, saya kasih ingat terus. Bola itu lala. Jadi kalau bermain bola cuma cari suar, lebih baik usah ngoni main bola. Alhamdulillah dong dengar, dong bisa ini. Alhamdulillah, Ya. anak-anak yang luar biasa. Pak Udin, harapan terakhir untuk mungkin pemerintah supaya bisa setidaknya bisa lihat masyarakat yang bertani, yang berkebun, yang kurang mampu. Pak Udin, harapan apa untuk pemerintah? Iya, paling tidak kalau memang ini jadi cerita yang bisa diangkat, ya saya berharap bahwa pemerintah bisa melihat. Sekalipun saya mencoba membuka kondisi keadaan rumah tangga kan, tapi berharap bahwa ada pemerintah bisa melihat bahwa di Ternate ini masih ada orang. Mungkin saya masih lebih baik, mungkin ada yang di bawah saya. Kalau pemerintah jujur mau memperhatikan itu. Setelah itu, saya mengikuti Pak Nurdin ke kebun miliknya, yang isinya banyak tanaman cabai dan buah pepaya. Jadi Pak Udin, ini kan juga kebun milik Pak Udin sendiri nih, ada rica atau cabai. Tapi sebelum bertani, Pak Udin dulu aktivitas apa? Tukang batu atau apa yang sebelum kawin atau sebelum menikah? Ya, jadi saya harus cerita dari awal kan. Jadi saya ini papa tentara. Saya anak sendiri. Jadi cuma papa asal di kampung ini. Jadi waktu itu orang tinggal di asrama 732 di Siko di situ. Jadi papa pensiun tahun 82, orang langsung pulang di Terau di sini di papa pe kampung di sini. Nah, karena papa waktu masih dinas itu bikin rumah ke muka. Persiapan mau pensiun kan, begitu pensiun sudah ada rumah, jadi tom pulang tinggal di rumah yang tadi lihat tadi. Nah,
saya umur waktu itu sekitar 20 tahun, bareng SMA kelas 2. Kegiatan saya sebelum kami itu cuma kumpul pasir. Di mana? sekarang dong bilang baca lepo itu. Oh iya, kafe Di baca jual lepo. jagung itu. Tempat jual jagung. Oh. Nah itu dulu itu dia masih jauh, kalau pantainya masih jauh. Don cuma hanya kumpul pasir dan batu di situ. Jual. Jual di situ. Itu tahun-tahun 84, 85, 86, 87, 88 saya nikah. 88. Ya, jadi aktivitas di masa remaja saya masih belum kawin itu cuma kumpul pasir, kadang juga belah batu. Tukang pasir dan tukang batu. Oke. Sampai setelah menikah masih? Nah, setelah menikah tahun 88 saya belah batu. Belah batu. Saya belah batu, di samping belah batu saya tanam sayur di pinggir rumah. Pinggir rumah. Di rumah menantu, mama mantu. Mama mantu. Mama mantu ke rumah itu sebelah kan ada lahan kosong. Di mana rumahnya mama mantu itu? Di belakang rumah saya tadi. Oh. Ke belakang ulang. Jadi waktu itu belum dibangun, jadi saya gunakan itu untuk tanaman sayur. Tanaman Sayur sayur. bayam, sayur kangkung, setanam. Hasilnya dijual. Ya hasilnya dijual di ke pasar. Tapi terlalu lama saya bertahan. Kemarin saya dapat anak pertama itu, saya masih juga beraktivitas yang sama. Kemudian kurang lebih 1 tahun saya ganti piara kambing. Oke. Piara kambing. Beternak ya? Beternak kambing ulang. Beternak kambing. Tapi terlalu banyak, sekitar 20 ekor. Tapi sistem lepas kan. Oh ya, sistem lepas. Cuma kendalanya dia masuk di orang pekabong. Dia makan orang kasih beli apa, akhirnya tong dapat marah. Dapat marah, dan orang sini belum dapat nyonyoke dan apa. Akhirnya saya jual semua. Saya alihkan lagi ke piara ayam kampung. Oke. Yang bikin kandang. Tapi dia tidak bertahan karena kendala itu penyakit. Penyakit. Setelah itu waktu mulai berjalan, saya coba bakios sedikit. Berjual 9 bahan pokok di rumah. Berjual. Kemari ada kesempatan dong bilang kau di pasar saja. Berjual di pasar itu lebih bagus. Jadi saya dapat jalan, saya kontrak Cina ada lokasi di pasar sayur dulu itu, terminal lama itu. Terminal lama. Kontrak di situ cuma 1 tahun. Terlalu lama. Terlalu lama 1 tahun karena pemerintah ada bangun di muka, akhirnya tahun di belakang itu terhidup. Kurang, dong lebih banyak karena jualan yang sama kan. Jadi dong lebih mau belanja di muka. Sudah saya angkat barang-barang sisa itu berjual lagi di rumah. Di rumah. Kemari di rumah saya langsung belah batu. Saya mulai belah batu tapi saya terjual. Saya tampung. Waktu itu kan batu ke harga cuma 4.000 satu dam. Itu 4.000. Tahun-tahun 96 itu batu ke harga. Jadi saya kerja, saya tampung selama 1 tahun. Selama 1 tahun saya tampung batu. Orang di sini bilang saya kerja gila, kerja terakal, terada jalan naik.
dari 200 meter masuk bisa lihat lokasinya itu. Kan tebing itu lokasi. Jadi saya belas sampai 1 tahun lebih itu, terus dia di permukaan begini. Jadi ini batu tersusun, di bawah ini jalan. Alhamdulillah pemerintah bikin jalan aspal yang jalan belakang itu, saya pe lokasi jadi hidup. Nah, cuma waktu itu karena bangun bandara ini, jadi dong butuh perlu batu besar, batu kecil. Jadi diborong satu kali oleh si Acam Cina itu. Oke. Jadi waktu itu saya dapat duit sekitar 40 juta. Nah, waktu itu. Waktu telah menunjukkan sore. Hari sudah mulai gelap. Pak Nurdin pun bergegas pulang ke rumah. Pagi kembali tiba, matahari mulai menampakkan sinarnya. Tanda bahwa Pak Nurdin harus kembali bekerja di kebun. Dan jadwal hari ini, Pak Nurdin dan keluarga akan memetik hasil panen di perkebunan.
mungkin yang pertama saya termotivasi untuk lanjut studi kuliah di Jakarta. Itu yang pertama mungkin karena lingkungan di masa saya masih kuliah. Nah, saya termotivasi karena pada saat itu saya juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Saya termotivasi yang kemudian dibentuk oleh lingkungan. Saya sering diskusi sama teman-teman, terus dengan motivasi yang kemudian saya belajar, saya kajian. Nah, saya termotivasi dengan beberapa senior. Ada beberapa senior yang sering ajak saya bahwa kalau misalkan kita selesai studi satu, coba kalau ada keinginan coba lanjut. Tapi saya juga kembali berpikir bahwa pada saat itu saya juga tahu bahwa orang tua saya tidak ini secara ekonomis kan tidak memenuhi. Nah, tetapi yang pertama saya juga yakin bahwa untuk keyakinan yang besar saya pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan semangat, dengan motivasi belajar dan sebagainya, dan mungkin itu yang kemudian mendorong saya. Nah, setelah itu waktu pas selesai saya S1, sebelum saya juga selesai saya S1, saya pernah diskusi sama kedua orang tua saya bahwa saya juga mempunyai keinginan untuk lanjut studi, tapi juga ada kemudian diskusi sama bapak juga. Kalau bapak sih orangnya yang pertama orangnya optimis ya, mungkin dengan kerja keras beliau yang kemudian tidak pernah mengecewakan kita sebagai anak-anak, dan beliau cuma ya kalau memang itu kemauan ya kuliah. Tapi ibu sering bilang bahwa yang pertama kita juga tidak punya keuangan dari segi ekonomi kan, kita tidak punya ini. Nah, tapi saya terus ambil sikap dan komitmen bahwa apapun yang terjadi saya lanjut. Nah, setelah itu saya selesai, saya istirahat kurang lebih 3 atau 4 bulan, tapi saya sering main ke kampus. Terus kan di kampus saya juga bentuk satu kelompok di hukum, yang kemudian terus bergerak di ruang-ruang kajian fisik dan kajian-kajian filsafat dan sebagainya. Nah, setelah itu saya ketemu sama teman saya seangkatan. Pada saat itu dia juga di HMI. Kebetulan kemarin kita waktu aktif di Komisariat Hukum, saya selaku sekretaris bidang ya, sekretaris bidang di TKP kalau tidak salah kemarin, dan dia itu kabid saya. Nah, dia duluan selesai satu. Setelah itu dia lanjut ke Jakarta, yang kemudian dia sampai di Jakarta dia telepon saya bahwa kalau boleh kamu harus ke Jakarta, kita lanjut S2 di sana. Saya bilang ya, tunggu saya komunikasi sama orang tua. Pas setelah itu saya balik ke rumah, saya komunikasi sama papa. Ya papa suruh ya kalau memang bisa ya lanjut. Pada saat itu kalau nggak salah saya langsung ke Jakarta, itu dengan biaya kalau nggak salah 7 apa 5 itu kemarin. 5 juta ya kalau nggak salah, 5 apa 7 ya? 5 kalau nggak salah. Beli tiket, waktu sampai ke Jakarta, ya sudah kita ini. Beli tiket 1.500.000 ya. 1 juta, beli tiket sudah. Pegangan 5 juta. Setelah itu sampai di Jakarta, bayar kosan, dan kemudian dipakai untuk bayar semester. Kan kalau di Jaya kan bisa cicil. Jaya bisa cicil, saya kasih pertama sekitar 1 juta lebih apa 1 juta. Udah lupa soalnya. Nah, kasih itu. Dan kemudian, tapi sebelum itu berangkat juga saya ada ini, juga diskusi sama bapak mengenai dengan manajemen waktu saya sampai ke Jakarta itu bagaimana biaya hidup kan. Karena kalau pikir-pikir sebenarnya S2 itu bukan persoalan duit semester yang mahal, tapi untuk makannya hari-hari itu yang mahal. Karena yang pertama kosan kan mahal di Jakarta, kosan yang mahal, terus biaya hidupnya mahal di Jakarta. Bahkan kalau makan itu bisa sampai 20.000, kalau sehari itu bisa 50. Untuk yang kedua saya kan bukan perokok kan, makanya itu bisa minus. Kalau teman-teman yang lain kan perokok dia, makanya dia bisa dalam 1 hari bisa ambil 100. Nah, tapi saya minus di situ. Nah, bahkan kalau setiap minggu itu kadang orang tua cuma kirim ini, kalau kasih duit sekalian kan nggak mampu kan, kalau sekalian berarti kita butuh biaya yang besar. Nah, tapi saya komunikasi sama bapak bahwa bisa kalau setiap minggu itu baru dikirim duit for duit makan dan sebagainya. Nah, dikirim itu paling tinggi ya 200 1 minggu, kadang juga 100. Nah, kalau duit buku dan sebagainya itu kadang saya manage, saya yang atur. Kadang duit itu disimpang buat makan ini ya, beli buku. Alhamdulillah ya, kebutuhan buku dan sebagainya bisa diatasi.
Nah mungkin ini nanti kalau mau tambah nanti. Baik, dan tentunya dengan pengalaman yang begitu besar yang dibawa ke Jakarta, motivasi besarnya selain melanjutkan studi, motivasi besarnya Saya oke, mungkin yang terdorong motivasi yang pertama saya pengen jadi ahli ya, itu yang pertama. Makanya saya sampai sekarang juga planning untuk lanjut studi S3. Saya planning, saya punya rencana itu dan saya optimis pasti bisa ini. Mungkin tahun ini atau tahun depan. Karena saya pengen ada motivasi besar bahwa pasca Margarito saya pengen ada orang Ternate yang iya yang bisa tampil seperti Margarito. Sekalipun saya bukan di hukum, saya bukan tata negara, tapi saya lebih konsentrasinya ke pidana. Karena mungkin motivasi itu lahir dari lingkungan juga ya, lingkungan di mana pada saat itu saya juga aktif, ntar pernah itu nggak pernah pulang ke rumah, bahkan selama kuliah itu lebih banyak tidur di luar waktu masih aktif sama teman-teman mahasiswa, hamil dan sebagainya buat komunitas. Mungkin itu salah satunya yang mungkin terdorong saya pengen jadi ahli. Kalau secara ini, secara nawai ya saya pengen jadi ahli hukum pidana. Iya, saya masih bersama dengan Sadam. Sempat dibilang tadi banyak klub dan salah satunya adalah klub Arema IPL. Iya. Bahkan dengan Arema IPL juga tur sampai ke Singapura. Sebagai tulang punggung ya, kalau bisa dibilang tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua dan adik-adik sekalian. Apa semangat dan motivasi dari Sadam? Apakah karena memang doa kedua orang tua atau ada semangat sendiri? Saya termotivasi dan semangat karena terutama itu ekonomi keluarga kami yang pokoknya yang kurang ini kan, jadi saya termotivasi untuk main sepak bola, terus dorongan dari orang tua saya sehingga saya bisa bermain di kasta nasional, terutama sebesar klub Arema. Itu sangat luar biasa bagi saya karena jarang juga untuk orang Ternate main di Arema. Ya. Untuk sampai ke Arema tuh pernah tidak mengalami pengalaman yang kadang menyerah gitu karena harus masuk dengan seleksi yang begitu ketat. Ya. Waktu ke Arema gak pakai seleksi, soalnya saya magang saya magang di Persebaya, salah satu klub besar di Indonesia. Saya setengah musim. Terus di Arema IPL karena lagi butuh, posisi saya kan bek kiri, lagi butuh bek kiri. Terus mereka kan saya magang di Persebaya. Terus mereka kasih opsi biar saya main terus, saya pindah dipinjamkan. Sistemnya dipinjamkan ke Arema IPL. Jadi tidak pakai seleksi. Enggak pakai seleksi. Iya. Pernah juga tur sampai di Singapura ya. Iya. Waktu itu bertanding dengan klub. Waktu itu Arema TC itu macam kita training center gitu, latihan, cari lawan uji coba yang sebanding. Jadi kita ke luar negeri, ke Singapura. Waktu itu kalau nggak salah lawan tim Johor, kalau nggak salah Johor. Ya. Jadi uji coba ya. Uji coba ya. Uji coba. Di sana sebelum berangkat pasti telepon sama mama dan papa. Pasti. Kita doa. Iya. Karena memang Sadam bertujuan untuk menggapai cita-cita ini karena memang atas dorongan. Iya, orang tua. Faktor ekonomi yang paling utama. Apa pesannya selalu diingat dari kedua orang tua? Terutama kalau saya setiap mau pergi ke luar negeri atau mau ke suatu daerah, ibu saya selalu ingatkan saya sholat, beribadah, jangan lupa sama Allah, sama itu aja. Yang penting rajin sholat. Ingat terus apa yang disampaikan oleh mama Ya. dan papa. Karena ini masih corona, makanya masih Ya. standby Di Ternate. Baik, nanti setelah corona ini selesai mau kemana lagi? Insya Allah selesai corona ini saya mau balik ke Muba di daerah Palembang sana, Liga 2 bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya, Itu kontraknya juga bermusim atau bermusim. bermusim? Berarti lama lagi baru balik ke Iya, lagi. lama. Baik, setelah tadi bersama dengan Sadam, sekarang saya bersama dengan Hasbullah, keempat dari Pak Nurdin dan juga Ibu.
yang punya hobi dan bakat yang sama di dunia sepak bola. Baik, Hasbullah, sejauh ini main bola dan sudah pernah terjun di klub-klub mana saja, lokal atau? Kalau untuk Persita Ternate sih saya belum pernah. Oke. Kalau Maluku Utara, Popil, PPLP, perwakilan Sofifi, provinsi. Oke, baik. Saya juga sempat lihat ada beberapa sertifikat, salah satunya itu sertifikat timnas ya. Itu sertifikat timnas apa? Timnas U16. Itu melewati tahap seleksi juga Awal seleksi di Ternate. di Ternate. Tim scouting datang dari Jakarta untuk lihat bakat-bakat muda Maluku Utara. Sekitar 800 peserta yang ikut seleksi. Yang terambil untuk dibawa ke Jawa hanya 3 orang, termasuk saya sendiri. 3 orang itu salah satunya Hasbullah. Iya. Tahun berapa itu? 2015. Itu di usia berapa? Usia itu pas menginjak usia 15 tahun. Wow, di usia 15 tahun sudah masuk timnas U16 ya. Timnas U16. Dan selama terjun di timnas U16 sendiri sudah lawan atau bermain dengan negara mana saja? Singapura sama Vietnam. Wow, Singapura sama Vietnam. Di negara dan di luar. Lokal main di Indonesia. Oh, okay. Di Gelora Bung Karno. Masih kancah nasional. Sekarang aktivitasnya di klub mana saja? Kemarin Bayangkara FC. Oke, Bayangkara FC. U20. Pernah ikut liga resmi sekelas PSSI? Iya, pernah 2017 Persija Jakarta usia 19 tahun. Selesai itu 2018 nggak main soalnya ujian sekolah. Ujian sekolah. Pulang. Dan sekarang berkeinginan untuk melanjutkan lagi. Iya, 2019 kemarin yang istirahat 2018. 2019 di Bayangkara U20 masuk peringkat 4. Terus karena umur masih muda dipinjamkan turun ke U18. Kami ada 4 orang. Alhamdulillah pas turun main juara. Main juara. Iya, juara liga tingkat nasional. Tingkat nasional. Antar klub. Antar klub. Ke depan mau ingin masuk lagi di timnas lagi, berkeinginan? Kalau insya Allah doa-doa aja. Pasti punya keinginan besar. Doa dari kedua orang tua dan apa pesan yang selalu diingat dari kedua orang tua? Mental lah, sikap. Mental, sikap, dan jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat seperti biasa. Kerja keras. Kerja keras. Karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Wow. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Proses tidak mengkhianati hasil. Baik, kita sudah sama-sama dengan Hasbullah mendengarkan segudang pengalaman dan tentunya Hasbullah di usianya sudah berapa sekarang? 19 tahun. 19 tahun, masih cukup muda dan ini adalah talenta luar biasa dari Maluku Utara karena masih punya cita-cita besar melanggang hingga ke nasional bahkan bisa jadi ke internasional. Amin. Saya juga pemain bola, tapi kalau bicara pengalaman kakek saya lebih banyak. Saya lebih banyak ke pengalamannya ke lokal, Ternate dan Maluku Utara. Pernah merantau ke Jawa 2 tahun, 2017-2018. Main di Persibas Banyumas, Jawa Tengah dan Persikat Tegal, Jawa Tengah juga. Yang pertama Liga 2 dan yang terakhir itu Liga 3. Pada waktu itu juga pernah kuliah 2015 masuk kuliah karena memang pernah berpikir di kepala bahwa sepak bola tidak mampu menjamin kehidupan ke depan tadi. Karena ketika kaki atau apa mengalami cedera itu selesai karir di sepak bola. Makanya saya lanjut kuliah di Muhammadiyah, hukum juga, pidana juga sama kayak saya. Dan setelah selesai ke kompetisi tahun 2018 itu saya kembali menyelesaikan studi saya dan alhamdulillah sekarang ini sudah selesai, tinggal menunggu wisuda saja. Tapi masih tetap latihan sepak bola juga. Sekarang lagi mengalami cedera lutut. Aktivitas sepak bola lagi berhenti sekarang. Lagi istirahat sepak bola. Dan yang keempat sama juga hobi sepak bola. Saya cita-cita sepak bola. Oh, Jadi cita-cita. cariwan di sini. Mengapa saya ingin menjadi sepak bola? Karena
di sisi sepak bola itu lebih cepat untuk mendapatkan uang yang banyak agar cepat mengganti ekonomi keluarga saya. Terutama saya juga bangga terhadap kakak saya, terutama Sadam. Dia itu salah satu di balik semua kesuksesan kakak saya sama ke depan, dia mendorong uang. Mengapa rumah kami nggak bisa dibuat ini karena bantu kakak saya. Sebenarnya kalau kakak saya tidak di sekolah atau tidak dipikirkan dari dia, mungkin kami udah punya ada mobil, motor atau sebagian usaha yang lain. Cuma karena tidak ada egoisan dari dia, kebersamaan kami untuk bantu kakak saya. Intinya walaupun kami nggak ada uang, kami merantau, uang saya kesakus 200.000 DTM. Kakak saya butuh apa, biar gimana saya akan bantu. Mungkin saya terharu ini karena kebanggaan terhadap orang tua, saudara-saudara yang terus memberi motivasi dan yang pastinya punya cita-cita untuk karena sepak bola lebih cepat menghasilkan uang. Amin. Amin. Baik. To a wide-eyed lunatic.